Ada apa dengan Bojan Hodak? Tidak membawa Tyrone Delfino dan juga Marco ke Semarang. Apakah tanpa mereka Persib Bandung bisa membumi hanguskan PSIS Semarang di kandangnya sendiri? PSIS memang lagi kelapakan sekarang, nggak ada di papan atas. Tapi bukan berarti kita harus meremehkan. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bobotoh salam dunia, esok hari Persib Bandung akan melakukan laga away melawan PSIS Semarang dan Coach Bojan Hodak memutuskan untuk tidak membawa Tyrone Delfino dan juga Marco. Dan ini bobotoh tidak seperti beberapa kabar atau ya statement-statement beberapa supporter Persib yang mengatakan Bojan ayeuna kalah naon ngaremehkeun PSIS. Bukan ya, bukan meremehkan, tapi memang Tyrone Delfino dan juga Marco sedang tidak dalam keadaan 100% fit. Tyrone Delfino itu sakit kalau saya nggak salah, sementara Marco kita tahu kan di laga sebelumnya juga memang mengalami cedera. Sebenarnya sekarang udah pulih katanya, walaupun belum 100%. Tapi kenapa tidak dibawa dan tidak dimainkan agar nanti fit ketika di pertandingan selanjutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu melawan Persija Jakarta. Nah, kalau saya pribadi, bobotoh, ayolah biasakan melawan tim manapun, semua stratanya sama. Laga melawan Persija Jakarta, kita harus menang bukan karena ulah eleh ku Persija karena gengsi, bukan. Tapi kita harus menang karena memang harus menjauhkan diri dari penguntit King Persib hari ini, salah satunya Persija Jakarta, Persebaya, dan juga Dewa United. Oh iya, info juga, bobotoh, Persebaya kalah di laga kemarin dan Persija Jakarta malam ini akan bermain yang saya akan review juga esok hari, kemungkinan kontennya kira-kira mudah-mudahan aja ya, mudah-mudahan sih Persija Jakarta tidak mendapatkan poin maksimal atau kalah gitu kan. Jeung Dewanya imbang lah, semoga imbang jeung Dewa agar kita bisa lebih sepoi-sepoi di atas gitu kan, merasakan angin di puncak gitu, amin mudah-mudahan. Nah, sekali lagi bobotoh, Tyrone Delfino dan juga Marco dalam keadaan yang tidak 100% fit sehingga tidak dibawa oleh Coach Bojan Hodak ke PSS Semarang. Nah, ini tentu mengurangi sebenarnya kekuatan Persib Bandung secara keseluruhan. Harus kita akui kemah Persib sekarang banyak sekali pemain-pemain inti yang cedera, Rahmat Irianto, Jalih Hanusa, Deddy Kusnandar, Febri Haryadi, David Da Silva. Ya, info David udah sembuh, walaupun sepertinya sih David Da Silva tidak akan dimainkan 100% di sini atau 90 menit full, tapi sepertinya akan udah mulai dipanaskan oleh Coach Bojan Hodak agar ketika laga melawan Persija Jakarta siap untuk menjadi predator lagi. Walaupun sekarang kita tidak terlalu gelisah dan gulanah gitu ya bobotoh ketika seorang David Da Silva tidak bisa bermain karena memang kita udah memiliki Gervane yang sementara ini memang alhamdulillah permainan dan penampilannya itu sangat memuaskan dan boga pilihan lah untuk bisa menjadi seorang striker yang memberikan kontribusi lebih untuk Persib Bandung. Saya menghindari kata untuk menciptakan gol ya bobotoh karena ini sepak bola modern yang dimana terkadang di dalam satu tim sekarang striker itu tidak hanya menciptakan sebuah gol tugasnya, tapi yang intinya memberikan kontribusi yang dimana puncak kontribusi itu adalah membawa menang untuk Persib Bandung. David Da Silva mungkin sekarang tidak lagi top skor seperti musim kemarin, tapi adanya David Da Silva ketika bermain itu kontribusinya besar. David bisa menjadi pemantul, David bisa menjadi pemain yang sangat kuat reading the ball di depan, menjaga bola, mengatur ritme di depan agar ketika second line Persib Bandung belum ada di depan, bola itu tidak cepat direbut oleh lawan. Dia juga bisa menjemput bola ke belakang ketika pada akhirnya lini tengah Persib Bandung terisolir, tidak bisa mengalirkan bola. Bahkan di laga saat lawan Dewa ya, kalau saya nggak salah, serangan balik habis-habisan, David Da Silva eta Siga King di tukang lompat membantu pertahanan. Itu yang disebut dengan kontribusi. Nah, Gervane ini sementara ini saya lihat kontribusinya bagus untuk Persib Bandung. Kenapa? Karena dia bisa menjadi sosok pembeda, bisa menjadi pemantul, bisa
menjadi pemain seperti David yang leading the ball-nya kuat juga. Nah, ini hal yang bagus dan positif untuk regenerasi Persib Bandung karena memang Gelvane umurnya masih muda. Beda setahun jeung Ana, Ana 27 tahun, Gelvane 28 tahun gitu kan. Nah, kemungkinan besar bobotoh skema yang akan diturunkan oleh Persib Bandung masih dengan 4-3-3 kalau kemungkinan menurut saya, dengan Kevin Raymendoja di belakang, Kakang di kanan, Nick Weaver, Gustavo dan juga Edo di posisi back dan wing back. Di tengah kemungkinan Ahmad Agung, Coach Hijan dan juga Adam Alis yang akan bermain, dan Cio Beckham beserta Gelvane menurut saya yang akan dimainkan dari menit awal karena memang keadaan yang dimana David tidak bisa bermain sekarang, atau juga Gelvane udah ada, walaupun masih ada opsi-opsi lain seperti Rian Kurnia atau bahkan kembali memasang Delfino sebagai seorang striker. Kita lihat aja nanti akan seperti apa. Yang jelas, ini tentu bukanlah laga yang mudah. Setiap laga untuk Persib Bandung dari sekarang sampai nanti back-to-back juara amin adalah laga final. Tidak lihat tim manapun, tidak lihat di posisi manapun, semuanya adalah final yang harus dimenangkan oleh Persib Bandung. Ini sangat penting sekali, karena dengan kita menang melawan PSIS Semarang, tentu poin kita akan naik. Kita semakin jauh dari penguntit kita, yang dimana Persebaya udah semakin menjauh. Mudah-mudahan aja dua penguntit terdekat lagi, Dewa dan Persija, semakin menjauh juga. Dengan hasil ya imbang lah. Kalau menurut saya sih imbang lebih ideal ya, bobotoh, antara laga Persija melawan Dewa United. Karena kalau Persija menang ya udah jelas poinnya semakin mendekati Persib Bandung, walaupun sekarang jauh. Ketika Dewa menang ya otomatis Dewa juga mendekati lagi. Jadi imbang sama-sama lah, untuk bagi saya adil gitu. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Itu harapan kita tentunya ya. Dan laga ini adalah laga yang lagi-lagi akan menguji seorang Coach Bojan Hodak. Kenapa menguji? Karena dengan tim yang tidak full ini, lagi-lagi Coach Bojan Hodak harus memutar otak, memberikan strategi yang kuat. Ditambah juga ada kehati-hatian ini sebenarnya bobotoh, yang dimana Gustavo Polanco dan Nick Weaver nih. Kalau seandainya Gustavo dan Nick Weaver dapat kartu kuning saat laga melawan PSIS Semarang, otomatis tidak akan bermain saat melawan Persija Jakarta. Akumulasi bobotoh salam dunia. Nah, ini kan membahayakan sekali, karena untuk saat ini, detik ini, Gustavo Polanco dan Nick Weaver adalah pemain paling berkontribusi di lini pertahanan Persib Bandung di posisi center back. Yang akan kita hadapi di laga selanjutnya adalah Persija Jakarta. Jika seandainya salah satu dari mereka tidak bisa bermain karena akumulasi, apalagi kalau sampai dua-duanya dapat kartu kuning, otomatis Persib akan kesulitan melawan Persija Jakarta. Bukan apa-apa, sekali lagi Persija juga harus kita akui dengan sangat gentle bobotoh alam dunia. Sekarang lagi bagus-bagusnya juga Persija Jakarta. Walaupun di dua pertandingan Persija Jakarta imbang, tapi harus kita akui secara kualitas. Apalagi bermain di kandangnya sendiri, tentu ini membuat Persija Jakarta akan semakin kuat. Dan kita butuh pemain yang benar-benar komplit bobotoh alam dunia agar bisa mengalahkan Persija Jakarta. Dan harapannya dengan mengalahkan Persija Jakarta, kita semakin asoy geboy berada di puncak klasemen gitu bobotoh. Nah, intinya seperti itu bobotoh untuk laga melawan PSIS Semarang, kurang lebih yang nanti juga di konten malam saya akan bahas lagi. Kita lihat lagi ada berita update apa tentang Persib Bandung. Segitu dulu pembahasan kali ini. Assalamualaikum.